Saya tidak mau! Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya! Sirna tentrem iki, sirna palaca iki, tembang ingkang kianan sakmenika sampun tepe saka intang. Apakah sudah garisnya bahwa perempuan tidak berhak akan takdir hidupnya? Bahkan sejak kanak-kanak selalu ada yang harus dirampas, direnggut, tanpa ada kesempatan untuk mempertahankan diri. Mencari keadilan sangat sulit di negara yang belum merdeka ini. Tegak bertumpu pada kaki sendiri untuk memerangi suatu hal yang melenceng. Saya Dinam, lahir di Yogyakarta. Bapakku seorang seniman, seorang pengendar dari sebuah rombongan wayang orang. Dari situlah aku belajar nyinden. Orang-orang bilang kalau suaraku itu merdu dan juga bertubuh sintang. Banyak lelaki yang mencoba mendekatiku lewat bapak, tapi semua itu aku tampik karena aku ingin menjadi presiden yang terkenal. Aku betul-betul menikmati masa-masa itu. Masa di mana belajar nyinden, ikut rombongan wayang kemana-mana. Walaupun katanya dijajah Belanda, tapi aku tidak pernah merasa dijajah. Bahkan saat ikut rombongan wayang, saya sering diberi roti oleh Walanda. Ketika Jepang masuk, pemerintah Jepang membuka lowongan pekerjaan bagi siap perempuan untuk menjadi pesinden keliling di Borneo. Saya sangat senang mendengar itu. Bayangan menjadi pesinden akhirnya terwujud. Namun, angan itu lenyap seketika kala aku diperlakukan tidak pantas oleh mereka. Pak Lurah mendatangi setiap rumah bagi yang mempunyai anak perempuan, berkedok membantu perekonomian. Kami dipaksa untuk ikut mereka. Tangan saya diikat, kemudian saya diseret di jalan berdebu, ditahan di sebuah rumah berwarna darah. Sampai pada giliran saya, semua tubuh saya diperiksa dengan alasan kesehatan hingga bencana itu datang. Saya tidak mau. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Saya diperkosa. Bayangan menjadi pesinden lenyap, berganti gelap, membentang. Di Telawang, saya mendapat panggilan Momoye. Saya dimasukkan ke bar
dan kamar kecil itu menjadi saksi bisu betapa kejamnya para tentara Jepang melepaskan hasrat binatang mereka. Tidak hanya satu atau dua orang saja, bahkan 15 orang dalam sehari. Di balik badai yang melandaku, tak kusangka ada seorang tentara yang membuat aku jatuh hati. Namanya Yama. Tentu saja ada alasan yang membuat aku jatuh hati padanya. Tidak hanya parasnya saja, Yama bersikap baik. Di saat orang-orang menyiksa saya, Yama datang untuk melindungi. Saya berjanji akan membawamu keluar dari tempat ini. Tuan Yama, jika Anda tetap melakukan itu, maka Anda akan dibunuh oleh atasan Anda. Saya tidak ingin Anda terseret masalah ini. Ini sudah menjadi keputusanku. Aku akan membantumu, orang yang aku cintai. Aku terbutakan dengan kata-kata cinta yang Yama sampaikan. Hingga suatu malam, Yama dan aku tidur bersama, ditemani temaramnya lampu para tentara. Kami saling memadu kasih, dan akhirnya saya hamil. Saya sangat menjaga bayi yang saya kandung, agar atasan Yama tidak mengetahui hal ini. Tapi memang nasib sial selalu menghampiriku. Benar, hal yang saya takutkan pun terjadi. Atasan Yama telah mengetahui bahwa saya hamil anak Yama. Dia menyeret saya dari kamar dan membawa saya ke dokter untuk menggugurkan bayi yang saya kandung. Tuan, tolong jangan lakukan ini. Bayi ini tidak berdosa. Tolong jangan bunuh dia. Saya sangat merasa berdosa karena telah membiarkan bayi itu meninggal. Tak punya hati. Di mana letak rasa kemanusiaan kalian? Pada suatu malam, suasana dikembangkan oleh jatuhnya bom sekutu di sekitar para tentara Jepang. Dan Kerani Asrama telah mengumumkan bagi para penghuni asrama untuk meninggalkan wilayah ini. Saya diselundupkan ke dalam kapal yang menuju ke Jawa oleh Tuan Yama. Sesampainya di Jawa, hanya satu hal yang saya pikirkan, yaitu Simbo. Dan ketika saya sampai di rumah, tidak ada satu orang pun di sana. Tin, mbokmu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Tidak, tidak mungkin. Mbok, maafkan aku, Mbok. Hampa dan suram mencerminkan kehidupanku. Orang yang menjadi tempat pulang sudah tiada lagi. Hancur hatiku. Sakit yang saya rasakan dari penyiksaan bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kehilangan Simbo.
Aku seolah sudah tidak mempunyai harapan untuk meneruskan hidup. Apalagi banyak warga pribumi yang terus mencemoohku. Mereka bilang aku pelacur, penyebab si Bob meninggal. Mereka lah yang sampah. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya diperkosa setiap hari oleh tentara bajingan. Mereka lah yang sampah. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya diperkosa setiap hari oleh tentara bajingan. Mereka lah yang sampah. Mereka lah yang bajingan. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya diperkosa setiap hari oleh tentara bajingan. Mereka lah yang sampah. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya diperkosa setiap hari oleh tentara bajingan. Mereka lah yang sampah. Mereka lah yang bajingan. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya diperkosa setiap hari oleh tentara bajingan. Mereka lah yang sampah. Mereka lah yang bajingan. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya diperkosa setiap hari oleh tentara bajingan. Mereka lah yang sampah. Mereka lah yang bajingan. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya diperkosa setiap hari oleh tentara bajingan. Mereka lah yang sampah. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya diperkosa setiap hari oleh tentara bajingan. Mereka lah yang sampah. Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya diperkosa setiap hari oleh tentara bajingan. Mereka lah yang sampah. Aku bukan sampah. Di Jawa, saya bertemu dengan Mas Amin, seorang bekas tentara Kenil. Suatu ketika, Mas Amin meminta saya untuk menjadi istrinya. Setelah menikah, kehidupan saya semakin indah dengan adanya Mas Amin sebagai pendamping hidupku. Saya dan Mas Amin kembali ke Yogyakarta. Puluhan tahun memang waktu yang panjang. Saya ingin menebus dosa saya dengan menjalin hubungan kembali bersama rekan-rekan senasib semasa saya di Telawang. Kembali ke Telawang, saya melacak lokasi tempat penampungan di mana saya dan rekan-rekan harus melewati hari-hari yang kelam. Hingga detik ini, saya harus berkeliling ke luar negeri untuk membeberkan perjuangan saya. Pemerintah yang saya harapkan bantuannya malah sama saja dengan penggila selangkangan itu. Hingga akhirnya perjuangan saya mendapatkan hasil. Dukun Ianfu menjadi isu nasional pada saat itu. Bahkan menjadi isu internasional. Karena hal itu, kami dibantu oleh LSM untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah Jepang dan membuat pemerintah Jepang meminta maaf. Saya pulang ke Indonesia dengan senang karena harapan saya dan rekan-rekan akhirnya terrealisasikan. Namun beberapa hari sampai beberapa bulan, dana yang dijanjikan tidak kunjung datang. Kami para cukurian hanya membutuhkan pengakuan atas apa yang pemerintah Jepang lakukan.
Jukun Ianfu dimasukkan ke dalam pembelajaran sejarah di sekolah Jepang. Dan hingga detik ini, saya dan Jukun Ianfu tidak pernah mendapatkan keadilan. Otak mereka tidak berfungsi. Hati mereka hanya mendapatkan kekuasaan. Apa itu merdeka? Apa itu merdeka? Apa itu merdeka? Semuanya namanya kepalsuan. Apa itu merdeka? Semuanya namanya belaka. Apa itu merdeka? Semuanya omong kosong. Apa itu merdeka? Apa itu merdeka? Semuanya namanya kepalsuan. Apa itu merdeka? Apa itu merdeka? Apa itu merdeka?